Kota Palu telah melewati bencana gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami selama lebih dari 6 tahun. Pembangunan pun telah dilakukan di sisa puing bencana, seperti yang dilakukan di Kelurahan Balaroa dan Petobo. Di dua wilayah ini hanya dibangunkan jalan penghubung yang melintasi area bekas likuifaksi. Penyelidik bumi ahli utama Badan Geologi Kementerian SDM, Supartoyo bilang, ada perbedaan penyebab terjadinya likuifaksi di Petobo dan Balaroa. Namun, penyebab utamanya karena dipicu guncangan gempa 7,4 magnitudo yang terjadi sebelum likuifaksi. Yang ada di sini itu kemungkinan ada kontrol juga, ada sesar minor yang ada di sini, itu berperan nih. Kemudian juga kalau yang secara umum kondisi batuannya sama ya, kemudian juga dia sama-sama berjalan menjadi flow likuifaksi, dan yang ada di sini itu seepage atau mata airnya cukup banyak. Kita lihat yang ada di depan ini, genangan air ini bukan dari air hujan, namun dari mata air. Kalau yang di Petobo itu lebih karena saluran irigasi yang patah, yang pecah, kemudian dia mengalir ke sana menjadi flow likuifaksi. Para ahli berharap pembangunan di Kota Palu dan sekitarnya harus mengadaptasi dengan rawan terjadinya bencana. Untuk diketahui, data dari Badan Geologi di Sulawesi Tengah ada 11 sesar yang aktif, dan pada tahun 2018 silam, sesar Palu Koro yang menjadi penyebab gempa bumi. Aldrin Talara, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah.